Oke. Oke. Ya, Hai. ya. Oh, sorry ketemu sorry tadi ada sedikit ya sedikit tadi ada gangguan karena kita tadi mau ngetes dulu. Ya, oke. Ya, oke teman-teman kita mulai aja ya karena udah jam 4 lebih. Kita akan di sesi kali ini kita akan ngobrol bareng Chloe tentang topiknya adalah mungkin teman-teman udah lihat juga ya postingan laboratorium SPR beberapa hari ke belakang. Kita hari ini akan ngomongin tentang pandemic, overthinking, and why your mental health matters. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mulai aku mau nginfoin sedikit kabar baik nih ya karena di sesi IG Live ini nanti kita juga akan ngadain giveaway 3 paket hamper scented candle dari Adsenza Aromatica. Jadi ini nanti teman-teman akan dapat ini ya. Untuk 3 orang pemenang, caranya gampang banget ya teman-teman, cukup follow Instagram sensa.aromatica dan juga follow @laboratorium.spr. Detail infonya teman-teman bisa klik langsung di postingan terakhir @laboratorium.spr ya. Jadi di situ kita sudah upload postingan ya yang pandemi itu apa, teman-teman cukup ngasih komentar apa sih pandemi itu menurut teman-teman. Seperti kita tahu ya pandemi itu kita flashback lagi 1 tahun ke belakang. Pandemi itu awal-awal banyak yang mungkin harus di PHK, kemudian juga mungkin harus mengalami momen yang cukup berat gitu karena pandemi ini. Nah, teman-teman bisa share pendapat dan komentar kalian di postingan terakhir dan tag ketiga teman kalian. Nah, giveaway ini berlaku selama 24 jam ya, dari mulai sekarang pukul 16.00 sampai besok 16.00, jadi ditutup jam 16.00 dan akan diundi jam 17 atau jam 5 sore di IG story-nya @laboratorium SPR dan juga Sensa Aromatica gitu. Oke teman-teman, nanti kalau yang join udah banyak lagi akan aku infoin ya giveaway-nya supaya teman-teman yang lain juga bisa kesempatan untuk dapetin satu hampers scented candle dari Sensa Aromatica. Oke teman-teman, nah halo Chloe ya, terima kasih sudah Halo. untuk join di sore hari ini ya. Aku paham banget di tengah-tengah kesibukan kamu masih mau menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng teman-teman SPR di sini. Oke, sekarang kalau boleh tahu kesibukannya lagi ngapain, Chloe? Aku baru lulus S1 di bidang psikologi, jadi sekarang lagi cuma nunggu untuk apply ke S2 di Prancis dan juga saya sedang kerja sebagai tutor untuk anak-anak di sekolah Prancis. Gitu. Oke, oke. Ya. Iya, cukup hektik juga ya, apalagi lagi persiapan S2, bisa dibayangkan banget itu pasti nggak cuma kita belajarnya, tapi administrasinya ya cukup menguras waktu, cukup menguras. Exactly. Oke, kita doain yang terbaik buat Chloe, mudah-mudahan yang selanjutnya dilancarkan ya. Terima kasih. Baik banget.
Oke teman-teman, oh ya sebelumnya aku tadi belum mengenalkan diri ya. Kenalin, aku Manda. Dari di sini kita menyebutnya adalah SPR Squad, yaitu kalau teman-teman mungkin masih ada yang belum tahu SPR itu apa. SPR itu adalah kepanjangan dari Sekolah Pemikiran Rakyat. Jadi kita adalah basisnya adalah komunitas, bisa dibilang basisnya adalah komunitas. Kita membahas tentang apa? Kita membahas tentang isu-isu atau hal-hal yang sedang terjadi dengan dibahas atau dikaji dari berbagai lintas perspektif. Jadi di sini topik pertama yang kita angkat ya untuk mengenalkan SPR ini adalah tentang anxiety dan mental health. Nah, kan tadi sudah sempat aku singgung kenapa kita bahas dari lintas perspektif. Jadi kita nggak ngobrolin cuma tentang dari sisi misalkan mental health-nya dari sisi psikolognya saja gitu kan ya, psikologisnya saja, tetapi juga dari sisi budaya, kemudian dari sisi ekonomi kayak gitu. Nah, nah karena tadi sudah sedikit cerita tentang SPR dan isu yang sedang kita bahas sekarang yaitu anxiety dan mental health. Ini nyambung nih Chloe dengan apa yang akan kita bahas di sore hari ini. Jadi seperti yang kita tahu ya, kita pasti sama-sama merasakan satu tahun ke belakang ini bukan hal yang mudah gitu ya. Hmm. Bahkan uh, efek kejutnya efek kejutnya lumayan terasa sekali, bisa dibayangin nggak sih apa namanya waktu itu kita Januari waktu itu masih rame-rame, sebenarnya sudah rame ya yang tentang isu pandemi gitu, tapi di Indonesia sendiri masih belum belum menanggapinya dengan apa serius gitu. Jadi kita Januari masih bisa santai-santai, mungkin teman-teman yang traveling naik pesawat juga masih aman-aman aja, masih happy-happy aja. Kemudian terus tiba tanggal 2 Maret ya, tanggal 2 Maret langsung tuh kita sudah seakan-akan kehidupan kita tuh diambil gitu ya, yang tadinya kita pingin jalan-jalan, kemudian kita pingin ketemu teman ya, bayangin aja gitu, yang tadinya kita ketemu teman, ketemu keluarga, pelukan ya, jabat tangan gitu, ciuman, itu jadi salah satu bentuk kasih sayang, sekarang justru malah jadi aduh jangan deh kayak gitu, jadi hal yang Hmm. membahayakan. Nah yang terbaru mudik yang katanya apa namanya bisa membunuh gitu ya, membunuh orang-orang terkasih di kampung halaman. Nah karena ini situasinya memang nggak mudah, ini situasinya berat, jadi sebenarnya tanpa disadari itu juga berpengaruh ke kondisi mental kita atau psikis kita sebenarnya ya. Cuma mungkin banyak yang belum sadar atau memahami. Sekarang boleh teman-teman nanggepin di kolom komentar ya. Aku tanya deh siapa yang katakanlah let's say sekitar berapa bulan ke belakang jadi insomnia, Hmm. atau beberapa waktu ke belakang juga sering yang tadinya nggak mah jadi sering mah sekarang. Kemudian juga yang tadinya mungkin excited sama hal ini ya, suatu hal tahu-tahu tiba-tiba hilang gitu excitednya atau interestnya. Nah teman-teman boleh share di kolom komentar ya, nanti kita akan bahas bareng. Nah tanpa disadari itu sebenarnya mental health berpengaruh juga ke kita gitu ya Chloe. Chloe pendapat nggak nih kalau masalah ini? Iya, jadi memang betul sih everything you said sebelumnya. Pandemi kan pasti sesuatu yang sangat baru ya, dan kita nggak pernah dengar istilah pandemi, dan apalagi harus benar-benar sekarang harus hati-hati banget untuk nggak menular, dan harus hati-hati sama orang tua yang mungkin udah lumayan tua gitu, dan jadinya ya memang um, our daily life itu sangat berbeda. Dan yang paling shocking untuk orang-orang itu kita tuh sekarang harus stay at home, which is jadinya nggak ngapa-ngapain kan. Dan kalau kita nggak ngapa-ngapain ataupun masih tetap kerja tapi di rumah terus kan waktunya pasti lebih banyak ya. Dan jadinya Ya, kita tuh lebih banyak memikirkan hal-hal yang sebelumnya kita nggak sempet gitu loh memikirin. Jadi pikiran-pikirannya pasti akan muter dan muter dan muter, dan itu yang namanya yang tadi bilang overthinking. Dan kesehatan mental tuh sangat penting. Nah, aku tuh sangat-sangat apa ya passionate tentang kesehatan mental dan untuk sharing tentang pentingnya kesehatan mental, karena banyak orang yang masih kurang ngerti kesehatan mental tuh kayak gimana sih sebenarnya, dan apa sih artinya orang yang sehat mental atau orang yang kurang sehat secara mental gitu kan. Jadi kalau
mau lebih apa ya, informasi yang paling dasar ya, orang yang memiliki kesehatan mental yang lebih baik itu orang yang masih bisa berfungsi secara day by day. Jadi berfungsi itu bukan hanya dalam pekerjaan tapi juga dalam peran diri sendiri gitu. Misalnya saya seorang ibu, ya peran saya sebagai ibu itu masih oke. Saya masih bisa menyayangi anak saya masih bisa kasih makan dan masih bisa bersenang dalam peran itu gitu loh. Jadi itu kesehatan mental yang oke, yang masih bisa berfungsi dan masih bisa merasa kegembiraan dan pokoknya lebih happy gitulah. Tapi bukan berarti kalau orang yang tiba-tiba sedih terus bisa happy lagi itu maksudnya uh, emosi yang negatif, yang bersifat negatif, misalnya marah atau sedih gitu, itu bukan berarti kesehatan mentalnya buruk. Soalnya kan memang ada beberapa situasi yang menyebabkan kita merasa sedih gitu. Dan orang yang sehat secara mental itu bisa menerima emosi yang negatifnya juga. Tapi orang yang kurang sehat secara mental itu orang yang mungkin memang udah nggak bisa berfungsi dalam dalam peran mereka. Misalnya mahasiswa yang telat ke kelas atau nggak kerjain PR-nya gitu. Itu kan udah kelihatan mereka tuh udah struggle untuk memenuhi peran itu. Jadi itu sih perbedaan kesehatan mental sama yang kurang sehat gitu. Iya, betul banget, Klui. Apalagi sekarang kita anggapannya ini ya, mungkin yang bekerja WFH gitu ya, sudah banyak perusahaan yang menerapkan WFH. Terus kemudian juga kita sekarang sekolah online. Eh, Ibadah juga mungkin online ya, ibadah juga mungkin online. Sekarang semuanya itu dilakukan di rumah. Jadi eh, rumah itu menjadi pusat semua kegiatan. Kita bekerja di rumah, kita tidur di rumah, istirahat di rumah, terus kemudian kita sekolah di rumah. Jadi pada akhirnya itu membuat sekat antara apa namanya, antara kehidupan pribadi dengan kehidupan profesional atau kehidupan pendidikan belajar itu menjadi kabur gitu, menjadi nggak ada batasnya. Oke, mungkin bagi orang yang memang kita tahu ya, mungkin orang ada yang justru seneng gitu di rumah aja, tapi ada yang nggak betah di rumah aja gitu. Kayak aku misalkan, aku di rumah aja WFH ya sejauh ini masih cukup agak baik-baik saja gitu kan. Tapi bisa membayangkan teman-temanku yang dia sukanya lebih suka bekerja di luar atau berinteraksi banyak orang dengan banyak orang ya, situasi ini benar-benar sangat burden ya, maksudnya memberikan tantangan banget buat mereka kayak gitu kan. Ya. Uh, Terus juga apa namanya? Ini sebenarnya ini ya, mungkin belum banyak yang orang paham gitu ya, perubahan-perubahan ini gitu kan. Kadang kita mungkin memilih sosial media gitu, misalkan sosial media, misalkan kita ngerasa hati kita lagi nggak enak, terus kayak kita sebenarnya kita dalam artian lagi tidak baik-baik aja gitu ya, terus kemudian kita memilih untuk sharing di sosial media gitu. Nah, karena mental health ini masih belum banyak yang aware dan juga masih apa ya, uh, tidak tidak paham orang itu, justru jatuhnya jadi kayak mengecilkan gitu. Bisa jadi sebenarnya itu kita benar-benar lagi butuh bantuan, tetapi uh, teman atau sosok yang kita ceritakan, kemudian kita juga share di sosial media malah menganggap itu jadi kayak hal, apaan sih lu kayak gitu, gitu aja lebay gitu. Aku pernah dengar cerita dari teman aku ya. Waktu itu temannya sebenarnya sudah menunjukkan gejala-gejala kayak anxiety disorder gitu kan ya. Hmm. Waktu mau konsultasi di psikolog masih ragu-ragu gitu, dalam artian ini beneran nggak sih mental health, dianya sendiri juga masih ngerasa ragu-ragu, beneran nggak sih aku ada ngalamin mental health. Jadi yang tadinya ini bermasalah karena banyak orang juga yang mengalami itu, paham nggak, kalau ibaratnya gini, aku cemas masalah ini, kemudian temanku juga mencemaskan masalah hal yang sama, jadi itu kayak sama aja kayaknya, biasa aja deh, kayaknya enggak, dia juga ngalamin hal yang sama gitu kan. Hmm. Nah, ini yang apa namanya? Ini yang coba menurut Chloe ini, menurut apa yang Chloe pahamin, bisa nggak sih kita di-share kenapa pandemi itu membuat kita jadi lebih overthinking ya, seperti yang tadi sudah kamu jelaskan juga. Tapi lebih dari itu, apa sih yang kemudian membedakan banget? Kita berbicara membedakan banget ya spektrum yang sebelum pandemi sama saat pandemi ini. Ya,
Jadi yang tadi aku udah jelasin kan overthinking itu kalau pikirannya memutar dan mutar dan mutar terus kan. Jadi um, itu yang fenomena yang saya lihat itu um, saat kita terpaksa untuk stay at home di walaupun ada pekerjaan atau masih ada kuliah dan segala macam uh, tetap aja ada waktu yang kosong gitu kan. Dan dulunya kita kan selalu antara jalan-jalan atau pergi dari kantor ke rumah, pokoknya selalu ada sesuatu yang kita lakukan. Sedangkan sekarang kita nggak melakukan apapun gitu loh. Dan itu jadinya yang menurut saya ya, um, pikiran yang sebelumnya nggak pernah dipikirkan itu secara tiba-tiba itu muncul kayak ombak gitu loh, ombak pikiran yang sebelumnya nggak pernah dipikirkan. Jadi karena bukan hanya stay at home, tapi ada juga yang pandeminya kan. Pandemi kan pasti sesuatu yang memicukan rasa rasa takut, rasa cemas, itu kan pasti. Jadi bukan hanya adanya yang stay at home, tapi juga ada anxiety atau cemas yang muncul dari pandeminya diri itu loh. Jadi kayak um, bedanya sama yang masa sebelumnya, masa sebelum pandemi, itu setiap kali mungkin orang yang mulai merasa cemas atau mau mulai overthinking, mereka tuh bisa mengalihkan itu terhadap aktivitas-aktivitas, misalnya hangout sama temen, atau nonton film ke bioskop, pokoknya selalu ada a way out gitu. Tapi sekarang kita terpaksa untuk dipikirkan gitu loh. Jadi makanya menurut saya, ya yang saya lihat ya, mental health itu sangat-sangat menurun di saat pandemi, karena udah lama pikirannya tuh nggak diolah, nggak dipikirkan gitu loh. Jadi itu yang jadinya overthinking. Dan overthinking tuh bisa tentang banyak hal, misalnya tentang kuliah kan, misalnya ya ini kuliah online, aku gimana nih ketemu teman-teman, gimana kerjain tugas, itu kan pasti susah. Apalagi orang ibu atau orang bapak yang mungkin tiba-tiba di PHK, itu kan pasti overthinking juga. Gimana aku bisa kasih makanan ke anak saya, bayar biaya sekolah dan segala macam. Jadi ya overthinkingnya sangat-sangat parah lah pokoknya di saat pandemi. Ya. Oke. Oke, kalau tadi aku garis bawahi, sebenarnya masalahnya adalah ketika kita tidak punya way out, ya, ya Ya. nggak. Jadi way out itu adalah mungkin bisa dibilang sederhananya pelarian ya. Jadi kalau kita lagi Iya. sedih, kita bisa pelariannya ya udah nongkrong di kafe, ketemu teman-teman, ngobrol jadi lupa. Cuma karena pandemi ini interaksi sosial terbatas, jadi ya kita kayak terperangkap gitu, mau nggak mau ya solusinya harus kita cari di rumah. Sementara ya rumah itu sudah menjadi apa ya, membuat sekat kita antara kehidupan pribadi dan profesional atau sosial itu jadi kabur gitu. Nah, Chloe, sebelumnya aku juga mau nanya nih, kita kan kenal kamu karena kamu punya YouTube channel Mentally Healthy with Chloe ya. Nah, aku ini ya, selain karena kamu mahasiswa psikologi ya, pastilah psikologi pasti ngerti lah masalah kayak gini ya. Nah, tapi apa sih yang membuat kamu, yang mendasari kamu banget akhirnya sampai aku perlu nih bikin konten-konten sharing di YouTube yang supaya orang paham gitu, supaya orang lebih mengerti tentang apa itu mentally healthy. Boleh sharing nggak, Kui? Iya, jadi awalnya aku ada ide untuk bikin YouTube channel itu, awalnya aku mau bikin YouTube channel bahasa Inggris. Tapi aku mikir, aku kan lagi di Indo, aku seorang Indonesia, dan aku juga mau sharing ke komunitas Indonesia. Karena menurut saya, um, topik kesehatan mental itu sangat-sangat tabu. Jadi banyak orang masih nggak berani untuk ngomong tentang kesehatan mental, apalagi bayangin aja kita kita ke orang tua aja nggak berani ngomong tentang kesehatan mental. Kadang-kadang kita juga ragu-ragu ngomong sama temen, gimana kita bisa ngomong kesehatan mental gitu. Jadi makanya aku bikin YouTube channel itu untuk um, apa ya membiasakan istilah kesehatan mental agar orang tahu itu sebenarnya prioritas gitu loh. Sebenarnya itu aku bisa bisa apa ya, improve, aku bisa kerjain biar jadi lebih sehat secara mental gitu. Nah, aku juga mikir kayak kalau kita
kalau orang itu udah mulai dengar istilah kesehatan mental, pasti orang tuh akan lebih menerima orang lain yang mungkin struggle sama kesehatan mental gitu. Jadi istilahnya untuk um, membiasakan kata kesehatan mental agar orang lain yang dengar orang lain punya kesehatan mental yang buruk, mereka tuh bisa menolong gitu. Oke, ya. Jadi memang apa namanya? Memang kesadaran itu sebenarnya kalau aku berbicara ini ya, kalau di Indonesia sendiri sepertinya bisa dibilang ke psikolog itu masih kayak hal yang apa sih ke psikolog kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kalau di luar negeri gitu ya, bahkan waktu itu aku nonton film judulnya The Bold Type yang itu membahas tentang apa namanya psikolog gitu kan, tiga geng yang dia apa namanya bersahabat gitu, terus kemudian satu orang ini disuruh untuk konsultasi ke psikolog gitu, dan mereka sharing ke teman-temannya, dan temannya tuh bilang gini, lah kamu nggak punya psikolog, bukannya ini itu udah suatu kewajiban ya kita punya psikolog gitu ya, karena memang masalah mental health ini prioritas gitu. Dan bagi orang Amerika mungkin menganggap ini prioritas. Kenapa prioritas? Karena ketika mental health kita terganggu, kita tidak bisa, mungkin kita jadi tidak bisa menjalani aktivitas normal gitu, kayak yang tadi kamu bilang tadi kan Chloe di awal, bahwa kita tidak bisa berfungsi normal melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi kita menjadi fully functioning people gitu, atau person kayak gitu kan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, oh ya, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini juga teman-teman yang kita lihat dari tim Sekolah Pemikiran Rakyat adalah bahwa mental health ini masih dianggap tabu, kemudian orang juga masih sungkan mau cerita ke siapa gitu ya. Memang harusnya ke psikolog, tetapi mungkin pertolongan pertama adalah ketika kita bisa sharing ke orang-orang yang kita kenal gitu, atau kita dekat dengan dia gitu. Tapi sayangnya tidak banyak orang yang punya kemampuan untuk bisa mendengarkan, terus kemudian juga bisa uh, lebih merangkul gitu. Nah, inilah yang kemudian mendorong kita SPR Sekolah Pemikiran Rakyat untuk bikin forum diskusi namanya teman bicara gitu. Jadi teman-teman mungkin yang pingin sharing, pingin cerita ya, tapi bingung gitu kan mau ngobrol ke siapa karena mungkin takut judgement atau apa, silahkan teman-teman bisa sharing ke DM-nya @laboratorium.spr. Kita akan sebaik mungkin untuk menjadi teman ya. Kita bukan lembaga apa-apa, kita hanya sebagai teman yang akan mendengarkan gitu. Jadi ibaratnya kita nggak punya teman di real life ya, ya udah gitu, kita bisa berteman di lewat laboratorium SPR gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya Chloe. Tadi sudah sempat disinggung ya bahwa overthinking ini akan mengarah ke apa namanya, akan sangat berdampak pada kesehatan mental. Nah sebenarnya gini deh, aku mau tanya ke kamu, ciri ketika kita ngadepin overthinking itu kayak gimana? Ciri-ciri yang bisa mungkin kita sendiri nggak bisa lihat, tapi orang lain bisa lihat kayak gitu. Bisa di-sharing nggak? Iya, jadi overthinking mungkin ada beberapa karakteristik ya. Yang pertama ya itu pikiran yang sering muter-muter gitu. Em, tapi memang wajar kalau orang tuh kan banyak pikiran dalam satu hari kan pasti lebih dari berapa ribu pikiran pasti muncul. Tapi yang overthinking itu kalau seandainya kita tuh lagi pikirin sesuatu yang kecil dan kita muter-muter terus. Ini contohnya itu teman saya kalau dia itu mau kirim WA ke teman ataupun ke orang tua atau pokoknya dia mau kirim WA, dia tuh harus mikirin setiap kata-katanya dan dia selalu tanya, Chloe, ini aku harus katanya ini udah tepat atau enggak? Ini harusnya kayak gimana sih? Nanti dia pikirin apa? Kalau aku bilang kayak gini, nanti dia nganggap aku kayak gimana gitu. Nah, itu overthinking karena dia nggak bisa melepaskan hal yang kecil gitu loh. Terus mungkin kalau ciri-ciri orang yang kelihatannya overthinking, ya itu coba kita lihat dia itu kalau ada masalah yang kecil atau yang sedang, itu dia tuh reaksinya kayak gimana? Apakah dia itu obsesi terhadap masalah itu dan sering apa ya menggali-gali masalah itu, atau dia masih biasa aja? Maksudnya orang yang sehat secara mental kan pasti
cemas, tapi nggak yang berlebihan gitu. Ada juga tanda-tanda orang yang overthinking tuh misalnya orang yang mengalami kesulitan tidur gitu, insomnia yang tadi Kak Anda udah bilang. Nah, itu salah satu ciri-cirinya orang yang overthinking karena seringkali once again kita overthinking tuh kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain dan pas sebelum tidur kan pasti kita lagi cuma tiduran gitu. Nah, pasti itu pikirannya tuh muncul gitu. Nah, pasti karena pikirannya muncul, kita kan nggak bisa tidur, kita mikirin terus sampai berjam-jam kan. Jadi itu salah satu ciri yang mungkin kelihatan juga orang yang mungkin sudah mengalami kesulitan tidur gitu. Ya. Oke, berarti kalau aku coba summary, berarti artinya adalah kita lebih gampang anxiety atau cemas gitu ya. Yang tadinya hal sepele, nggak harus kita cemaskan jadi cemas gitu. Terus kemudian juga kita mungkin kesulitan tidur gitu. Atau menurut aku juga sulit memutuskan ya, atau sulit mengambil keputusan juga bagian dari overthinking gitu. Karena kita jadi tidak punya confident untuk memutuskan sesuatu gitu. Nah, itu sedikit kira-kira ciri-cirinya. Jadi teman-teman kalau misalkan mengalami itu aku tidak mensuggest tapi kalian juga harus sayang dengan kesehatan mental diri kalian ya, your mental health matters. Jadi kalian tahu batasnya di mana, kalian harus ya bisa dibilang menciptakan healthy boundaries ya nggak Chloe. Jadi batas di mana kita sanggup untuk survive dan kita butuh bantuan orang lain untuk survive kayak gitu. Nah, Oke. Nah, tadi sudah disebutkan ciri-cirinya kurang lebih seperti apa. Mungkin ini juga cukup membantu teman-teman ya lebih mengenali dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada nggak sih clue yang bisa kita lakukan untuk bisa overcome gejala-gejala overthinking atau kebiasaan overthinking itu boleh di-share nggak, Chloe? Nah, itu sebenarnya lumayan sulit ya untuk dijawab karena overthinking kita sering kali nggak tahu itu munculnya dari mana. Nah, itu artinya kalau mau menghabiskan overthinkingnya itu, kita harus mencari sumbernya. Jadi kadang-kadang misalnya kita bisa overthinking tentang pandemi coronavirus, terus kita kan dari coronavirusnya itu bisa lompat ke pikiran yang kayak udah ini seluruh dunia akan it's gonna end gitu kan. Jadi kita harus lihat dulu sumber dari masalahnya itu apa, pikiran akarnya itu apa, dan itu yang harus kita coba handle. Jadi ada beberapa teknik untuk yang mengalami overthinking itu bisa dilakukan saat kita overthinking. Misalnya, kita harus melihat apakah ini um, apakah ini pikiran yang nyata, apakah ini benar-benar ada masalah, atau ini aku lagi lebay-lebayin. Soalnya memang kadang-kadang kita juga suka mikirnya yang agak lebay gitu. Uh, kalau misalnya temanku yang harus lihat setiap kata-katanya yang pas dia mau kirim WA, itu kan agak lebay gitu, dan itu harus dihentikan. Jadi misalnya ya bernafas dulu sebentar dan kayak bernafas dulu sebentar dan belajar untuk let go of the thought. Jadi ada istilah dalam meditasi itu pikiran itu kayak cloud. Jadi itu bisa lewat aja, nggak perlu diobsesikan gitu loh. Ada juga teknik yang untuk membedakan keberatan dalam masalah ini. Jadi kalau memang masalahnya itu nyata dan berat, itu kan memang harus diselesaikan masalahnya. Jadi kita harus lihat apakah ini masalah yang nyata atau ini masalah yang aku invent gitu loh. Kalau memang nyata, kita harus menggunakan overthinking kita untuk menyelesaikan masalah itu. Instead of mikirin hal-hal yang buruk, kita harus coba cari solusi gitu. Pas kita cari solusi, pasti secara otomatis kita merasa lebih lega. Soalnya udah ada solusinya dan itu tinggal dilakukan gitu. Jadi lebih menggunakan overthinkingnya dalam situasi yang bisa jadi produktif, bisa jadi solusi gitu loh. Itu sih beberapa teknik. Tapi juga yang meditasi menurut saya itu yang lumayan penting. Soalnya meditasi kan itu untuk bernafas dan untuk menjadi kalem, menjadi relax. Itu bisa membantu juga. Oke. Ya, oke. Tunggu. Ya. Ya, berarti tadi lupa aku jadi ini.
pakai. Iya. Oke. Ya, baik. Berarti tadi ada sedikit tips ya. Memang kita perlu ini ya, yang bisa kita lakukan sendiri adalah kita meregulasi diri kita sendiri, meregulasi emosi, meregulasi pikiran kita. Jadi kalau memang aku nggak ngerti ya, cuma yang coba aku lakuin adalah ketika aku sedang ada di fase itu, misalkan overthinking, ya terus kemudian memikirkan itu membuatku tidak bahagia, ya sesegera mungkin aku paksa diri aku untuk mikirin lain yang bikin aku Mm-mm. happy, yang bikin aku mungkin tenang sejenak gitu. Jadi inilah teman-teman, entah kenapa ya, jadi apa tidak meromantisasi kalau kayak gini anu ya kelihatan terlalu hard ya. Jadi terkadang gini, kita tidak perlu meromantisasi apa overthinking kita atau mungkin apa segala segala hal yang kita rasakan gitu. Karena ya tadi mungkin itu sebenarnya hanya sekelebat aja lewat gitu, tapi kita salah milih, kita milih untuk memikirkannya terus-menerus yang akhirnya it affects our mental health gitu ya. Kita Mm-mm. dengan kayak gitu kita jadi nggak sayang dengan diri kita sendiri gitu, padahal ya your mental health matters gitu, kayak gitu nggak Chloe? Iya, tapi yang penting juga itu sebenarnya kalau kita memang mulai overthinking, menurut saya jangan dipaksa untuk pergi pikirannya. Kita harus benar-benar cari, itu kenapa sih aku lagi overthinking tentang masalah ini? Atau kenapa aku lagi overthinking tentang pikiran ini? Soalnya kalau kita cuma make it go away, kita kayak singkirkan, terus force ourselves untuk mikirkan hal-hal yang positif, itu kan kita tetap tidak menganggapi adanya masalah gitu. Walaupun masalahnya itu nggak nyata, kita tetap harus menganggapi, oh ini masalah yang saya lihat, tapi apa yang saya bisa lakukan gitu. Soalnya kalau kita cuma singkirkan, itu pasti akan muncul lagi besoknya. Makanya saat pandemi ini, banyak orang itu mengalami kecemasan, karena mungkin banyak masalah yang sebelumnya nggak pernah dipikirkan selama bulan-bulan atau tahun-tahunan, itu tiba-tiba muncul pas kita harus diam di rumah gitu loh. Ngerti nggak ya? Iya, paham paham. Iya. Oke, mungkin saja kecemasan yang sedang kita alami adalah bukan saat pandemi tapi akumulasi dari beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu yang kita coba repress gitu tadi, Betul. kayak tadi yang kita sempat ngobrol awal ya. Karena dulu kita lebih bebas punya way out, sekarang jadi enggak, akhirnya ya udah karena kita nggak ngapa-ngapain kita jadi mulai kepikiran hal yang aneh-aneh gitu. Uh, Kalau kayak gitu Chloe, apa ya yang harus kita lakukan selain tadi kita meditasi? Maksudnya bisa nggak sih Chloe sharing sampai di titik mana aku ngerasa aku perlu bantuan profesional? Nah, iya, itu sangat penting. Soalnya kalau biasanya kalau kita udah balik lagi ke definisi kesehatan mental ya. Jadi orang yang masih bisa berfungsi secara normal. Jadi kalau orang udah merasa overthinkingnya itu sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, misalnya udah nggak bisa tidur atau overthinking dan jadinya telat kerja atau lupa makan dan segala macam, ya itu kelihatannya udah apa ya, udah mengganggu ya hari what everyday life gitu. Dan itu mungkin kalau memang sudah sangat mengganggu, saking saking mengganggu udah kayak nggak bisa berfungsi, mungkin itu artinya perlu bantuan profesional. Tapi ada ini ya tabu tentang cari bantuan profesional karena ya udah tahu kalau kita ke psikolog kan istilahnya kita gila gitu kan. Tapi ya aku mau reassure sebenarnya enggak, soalnya psikolog itu kan cuma diskusi loh. Dia tuh kayak jadi temen untuk diskusikan ini sebenarnya masalahnya tuh apa gitu. Kamu merasakan apa? Dan mereka tuh membantu cuma untuk um, apa ya? Biar kita tuh lebih ngerti, lebih paham diri kita sendiri gitu loh. Jadi saya sangat sedih sih kalau ada orang yang nggak berani ke psikolog karena takutnya teman-temannya mikir dia orang gila atau apa gitu. Soalnya itu sangat membantu loh. Orang psikolog itu kalau kita kan mungkin tidak punya kemampuan untuk menggali pikiran itu, cari sumber dari masalahnya, cari sumber pikirannya. Nah itu psikolognya yang akan membantu. Jadi um, kalau udah merasa nggak bisa berfungsi secara normal setiap hari, ya itu mungkin perlu cari bantuan. And it's okay to seek help. It's okay. Iya.
Oke, ya teman-teman boleh sharing juga di kolom komentar ya, nanti sambil kita bahas juga setelah sesi Q&A bareng Chloe. Nah, tadi kita ini ya, aku garis bawain dari tadi yang barusan kamu bilang adalah saat kita tidak bisa berfungsi secara normal gitu. Nah, aku sempat baca riset ya, aku lupa dari mana, dari Japat kalau nggak salah ya. Milenial ya kita tahu lah ya angkatan apa populasi manusia saat ini kan memang didominasi oleh milenial dan juga Gen Z gitu kan. Milenial dan Gen Z ini ya selama pandemi ini ada beberapa gejala-gejala apa menunjukkan beberapa gejala-gejala mental health seperti menjadi mudah cemas, mudah khawatir, marah, kemudian juga jadi tidak sabaran gitu, tidak sabaran. Nah, mungkin mungkin kalau teman-teman bingung kayak gimana ya yang mengganggu fungsi kita sehari-hari ya, mari kita coba refleks gitu ya. Setiap hari kita refleks, kita kontemplasi gitu. Hari ini kita ngapain aja sih? Atau mungkin hari ini kita seberapa banyak marah-marah, kita seberapa sering mudah cemas. Nah, mungkin sampai di titik kalian teman-teman di sini butuh apa ya? Sudah tidak bisa mengovercome itu semua ya, ya your mental health matters, jadi kalian harus apa namanya mungkin bisa mencari bantuan profesional kayak gitu. Nah, oke, Chloe, nah tadi aku baca juga dari beberapa sharing-sharing di komen gitu ya. Nah, tadi kan aku sempat singgung, terkadang kita pingin sharing ke temen gitu ya sebelum kita lari ke psikolog gitu misalkan. Mm-mm. Tapi teman atau yang ada di sosial media itu tidak bisa merespon atau memberikan respon yang ya misalkan positif gitu kan atau yang afirmatif kayak gitu kan. Mm-mm. Nah, anggapannya adalah justru dengan kita sharing itu malah jadi memberikan aura negatif gitu kan. Nah, itu menurut Chloe gimana? Ya, itu masalah memang masalah yang lumayan berat sih menurut saya. Soalnya kan kita cari temen itu biar bisa sharing, biar bisa jadi otentik, bisa jadi 100% myself gitu kan. Dan itu jadinya kalau memang ada masalah yang em, masalah kesehatan mental dan kita itu nggak berani ngomong sama temen, itu kan yang jadinya susah untuk diri kita sendiri gitu loh. Iya. Tapi biasanya yang bisa dilakukan adalah kita perlu halo, sorry, kayaknya ngeleng. Oke, kalau memang kita Ini perlu, komen. Iya, ya, sorry Chloe lanjutin. Aku sambil iya, nge-scroll komen. iya. Bisain. Jadi menurut saya kalau memang kita perlu ngobrol, kita perlu curhat, yang kita bisa sampaikan ke teman kita adalah aku tuh nggak perlu advice. Soalnya seringkali kita tuh mikir kalau kita cari tempat untuk curhat sama teman, teman tuh mikir, oh jadinya dia tuh mencari advice sebenarnya, dia cari bantuan gitu. Tapi sebenarnya yang mungkin kita perlu adalah orang yang mendengar gitu aja. Jadi kita bisa tanya, bisa nggak hari ini cuma dengerin aja, aku nggak perlu advice, cuma perlu keluarin apa kata-kata, keluarin pikiran, keluarin emosinya. Dan itu yang sebenarnya membantu sih. Dan jadi sebagai teman kita tuh harus mikirin ini tuh mau didengerin doang atau memang mau cari advice gitu. Sebenarnya hanya mendengarkan, mendengarkan tuh artinya kita lihat temennya, kita lagi benar-benar posisi untuk apa ya, ambil informasi yang dia sampaikan dan benar-benar fokus pada temennya, itu sebenarnya udah sangat membantu. Dan memang betul sih kalau kita memang masih ragu untuk cari bantuan profesional, mulai dari curhat ke temen tuh sudah oke. Soalnya kan kita perlu keluarin gitu loh. Tapi ya cari temen yang mungkin bisa dengerin aja gitu. Tapi kan bantuan profesional itu bisa membantu karena mereka tuh take the next step. Jadi bukan hanya mendengarkan tapi juga apa ya, menginformasikan ini apa sih yang sedang terjadi, apa yang kamu sedang mengalami, dan mereka bisa mencari akar dari masalahnya, dan itu yang bisa sangat membantu. Oke, oke. Nah, berarti mungkin dari sisi temannya juga ya kita juga jadi bahan refleksi ya untuk kita kan juga pasti teman dari orang lain gitu kan. Nah, teman dari orang lain mungkin juga pernah mengalami situasi yang sama, apalagi pandemi ini ya
bisa bisa jadi ketika temen diajak sharing, mereka juga sedang mengalami hal yang nggak kalah berat gitu kan. Nah ini juga menurut aku kita apa ya, kita mengencourage bahwa kalau kamu memang sedang tidak posisi siap untuk mendengarkan, ya kamu lebih baik jujur gitu kan, gimana sih, daripada Betul. mungkin nggak sekarang gitu kan. Dan kita juga bisa nyaranin kayaknya kamu perlu deh sharing ke mana namanya orang yang lebih ngerti, orang yang lebih profesional kayak gitu. Mm-mm. Terus tadi ada juga Chloe yang sharing, aku baca-baca apa namanya, tadi itu ada yang nanya juga sampai titik mana kita harus ke orang profesional gitu ya, dalam artian psikolog gitu. Kita udah sepakat bahwa memang itu kalau sudah mengganggu fungsi kita sebagai individu sehari-hari. Mm-mm. Nah, kemudian juga tadi ada yang sharing kalau pandemi ini membuat kita jadi sulit tidur gitu kan, terus kemudian juga menjadi insomnia. Nah, sebenarnya kalau dijelaskan selain itu tadi ya, apa namanya, Chloe, kalau apa dijelaskan memang tadi karena kita jadi overthinking gitu kan, karena kita punya waktu lebih banyak di rumah, stay at home, sorry, akhirnya kita jadi lebih sering overthinking. Tapi kalau dijelaskan, ada nggak sih penjelasannya kenapa kita akhirnya itu berdampak ke kondisi fisik kita gitu? Bisa nggak dijelasin, Chloe? Iya, jadi kita harus ingat bahwa kesehatan mental itu tidak terlepas dari kesehatan tubuh, ya. Kesehatan kita sering mikir kayak kesehatan mental tuh masalah kesehatan mental itu pasti kayak orang yang terlalu emosian atau gampang marah gitu. Tapi sebenarnya kesehatan mental tuh sangat berkaitan sama kesehatan tubuh. Misalnya, banyak riset menunjukkan bahwa anak-anak kalau mengalami depresi, mereka itu sebenarnya nggak bilang aku tuh sedih, mereka tuh bilangnya aku sakit perut atau aku sakit kepala. Jadi simptomnya yang muncul di anak-anak itu bukan kesedihannya, tapi malah sakit perutnya. Soalnya ya itu berkaitan kan, otak sama perut tuh berkaitan. Jadi kalau memang um, apa namanya, kalau udah mengalami kesehatan mental yang ada mengalami masalah kesehatan mental, pasti ada gejala-gejala yang fisik juga. Ada yang namanya conversion disorder. Pokoknya itu masalah kesehatan mental yang ditunjukkannya hanya lewat tubuh. Jadi misalnya mah itu salah satu tanda kita itu sedang stres kan. Itu udah orang Indo tuh udah sepakat kan kalau mah itu kadang-kadang tuh udah stres. Iya kan? Nah itu karena kadang-kadang kita mungkin kurang siap untuk menerima informasi bahwa oh aku lagi stres. Jadi tubuh kita tuh yang bilang ke kita, aku lagi stres, makanya aku sakit perut gitu. Jadi sebenarnya kalau kita udah mulai sakit perut atau pusing atau udah mengalami insomnia, itu ada mungkin ada gejala fisik, tapi bisa jadi juga gejala mental gitu. Mungkin tubuh kita tuh sedang apa ya, sedang mencari sedang memanggil kita untuk melihat kesehatan mental kita lagi gitu loh. Ngerti nggak ya? Nah, ini biasanya kalau aku coba membayangkan, ini pasti masyarakat-masyarakat urban ya yang sehari-harinya bekerja, mungkin milenial yang workaholic gitu. Sebenarnya kepikiran tuh, kok ini kerjaan nggak beres. Kemudian juga kok apa namanya, mau achieve target susah. Kita nggak tahu sebenarnya mental kita terganggu, tapi yang kita rasain sehari-hari ya kerja sambil mah, kemudian kerja juga sambil pening gitu misalkan. Nah, kadang kita nggak tahu atau nggak paham karena kita terlalu merepes. Nah, karena kita tidak segera merespon, akhirnya tadi kalau aku coba simpulin dari Kului adalah fisik kita yang respon, yang ngingetin, yang ngasih alarm, istirahat loh, kamu harus istirahat gitu. Betul, betul. Kamu udah nggak baik-baik aja kayak gitu. Oke, Chloe. Aku sambil scroll-scroll lagi karena ini kecil banget tulisannya. Nggak kebaca gitu. Oke. Oke, ada cuma fisik. Nah, ini kayak kalau kita apa gugup atau cemas juga pasti fisik gemetar gitu. Iya, kayak gitu gimana, Chloe? Betul.
pendapat nggak? Iya, jadi sekali lagi kesehatan mental itu tidak terlepas dari kesehatan fisik. Jadi pasti kalau kita sedih kan bukan hanya perasaan sedih, tapi kita juga bisa nangis misalnya. Itu kan juga bukan gejala sih, tapi lebih ke tubuh kita yang menunjukkan kita merasakan apa gitu loh. Jadi memang benar kalau kita gugup kan juga pasti gemeteran tangannya atau keringetan gitu. Ya itu memang menunjukkan bahwa tubuh kita itu sangat sangat apa ya in tune with our feelings gitu. Kadang mungkin kita uh, nggak sadar perasaan apa yang kita mengalami atau what we're feeling, dan kita dari situ juga bisa lihat ini badan saya tuh lagi gimana sih, apakah lagi oke atau enggak. Insomnia tuh kan benar-benar apa ya, salah satu gejala yang sering muncul dalam kesehatan masalah kesehatan mental. Depresi, orang yang depresi kan bisa juga mengalami insomnia, tapi orang yang cemas juga bisa mengalami insomnia. Jadi memang ya sangat penting. Menurutku juga tidur itu sangat-sangat berkaitan sama kesehatan mental. Ya. Bener ya, kalau misalkan orang kurang tidur tuh kayak besokannya kayak kurang nyawa gitu. Manusia hidup sih hidup, Iya. cuma kayak ada nyawanya gitu. Oke, nah teman-teman aku juga mau ingetin lagi ya, ngingetin lagi giveaway di sesi Walk to Talk SPR with Chloe sore hari ini. Kita ada paket hampers scented candle dari Sensa Aromatica. Ini nanti satu paket ini ada 3 paket. Nanti teman-teman dapat lilin, dapat coaster, terus kemudian juga dapat candle care, dan juga ini ada Spotify playlist. Di sini lagu-lagunya syuting ya, maksudnya bisa buat relax juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung apa ya yang bagus juga kan, lilin, kita tahu lilin aromaterapi itu juga maksudnya bisa nge-help untuk kita meditasi juga gitu kan. Nah, jadi teman-teman silahkan bisa join giveaway ini. Caranya adalah klik di akun aku tuh, yang akunnya aku pakai @laboratorium_spr, cek postingan terakhir, di situ ada rule-rule-nya. Teman-teman bisa join, giveaway ini berlaku selama 24 jam dan pengumumannya besok jam 5 sore via IG story gitu. Nah, oke, Chloe, kita lanjut ngobrol lagi ya. Masih, kalau nggak salah tadi temen aku remind ada 10 menit lagi kita ada waktu untuk ngobrol. Nah, oke. Tadi kita sudah membahas tentang pandemi itu kenapa sih ngaruh ya. Jadi teman-teman, aku mengencourage it's okay kalau kamu mungkin ngerasa hatimu sedang tidak tenang akhir-akhir ini, kemudian juga sering merasa cemas, karena memang ya mau gimana lagi, lingkungan kita tuh lagi maksa kita kayak gini nggak sih, Chloe? Pandemi ini emang maksa kita buat ya tadi yang kayak Chloe sampaikan, yang tadinya kita nggak mikirin jadi kepikiran gitu kan, jadi akumulasi, terus kemudian juga overthinking, dan juga overthinking itu juga mungkin bisa mengarah ke kesehatan gejala gangguan mental. Terus gimana overthinking akhirnya gangguan kesehatan mental ini ngaruh ke fisik kita. Nah, sekarang yang mau aku tanyain, Chloe, kalau misalkan ya kita sebagai society ya, katakanlah kita sebagai masyarakat ya, kehidupan bermasyarakat, apa sih Chloe yang bisa kita lakuin gitu ya, terlepas ada orang yang sharing sama kita atau enggak masalah dia ngalamin mental health. Aku pernah baca quote ya, yang menurut aku tuh ini bagus banget quote-nya. Dia bilang you know nothing about someone's battle gitu kan, please be kind. Menurut Chloe, apa sih yang kita bisa lakuin sebagai society supaya kita ya bisa menciptakan iklim yang positif? Ibaratnya pandemi ini negatif, ya jadi jangan makin tambah negatif kayak gitu. Iya. Iya, jadi menurutku ada satu kata yang yang sangat penting. Jadi katanya itu empathy. Empathy itu saat kita bisa memposisikan diri kita di dalam posisi orang lain. Jadi kalau kita sering menggunakan kata empathy ini atau sering melakukan empathy ini, itu yang menurutku bisa sangat membantu. Soalnya kalau kita itu misalnya hal yang gampang deh, misalnya kita lagi nyetir terus ada yang nabrak, itu kan kita tuh pasti shock, pasti marah. Tapi kalau kita juga bisa memposisikan diri kita sendiri di dalam
sepatunya si orang lain, kita tuh bisa mikirin, oh mungkin dia juga nggak sengaja, mungkin dia juga lagi terpaksa karena dia lagi telat atau apa gitu. Jadi um, empathy itu yang menurutku yang kita harus praktis setiap hari agar kita tuh lebih berempati, compassionate terhadap orang lain. Kalau kita udah mulai ngerti, oh mereka tuh pasti orang tuh nggak jahat loh sebenarnya. Orang tuh pasti ada masalah atau apa gitu loh. Jadi kalau kita sering memposisikan diri kita sendiri dalam posisi orang lain, pasti itu sangat membantu secara di dalam masyarakat ya, kayak gitu. Oke, Chloe, ini kalau aku dulu perbedaan ya antara simpati dan empati, mungkin teman-teman perlu tahu juga nih, simpati itu ya kita cuma tahu kalau dia sedih gitu kan, Chloe. Tapi empati ini, simpati itu menurut aku semua orang bisa. Semua orang bisa, susah nggak effort kan, Chloe. Berbeda Iya, ketika empati gitu, karena kita juga merasakan apa yang someone else feeling gitu. Jadi kita juga merasakan itu. Nah, itu sulit, tapi ya ngelihat situasinya kayak gitu kita perlu untuk belajar bagaimana berempati, bagaimana memahami orang lain gitu. Oke, Chloe, untuk statement terakhir nih, pertanyaan terakhir maksudnya, pertanyaan terakhir, kira-kira menanggapi topik ini ya, menanggapi topik pandemic, overthinking dan juga why your mental health matters, apa sih Chloe yang sebagai kamu pingin pingin sharing gitu loh, yang mau kamu sharing apa? iya, ya pertama kesehatan mental itu sangat penting. Kita nggak bisa mengabaikan sisi ini dari dari kesehatan, sisi mental dari kesehatan. Kalau memang perlu bantuan, cari bantuan antara ke konselor, ke psikolog atau ke coach. Coach itu juga bisa membantu kalau orang yang masih takut dengan istilah psikolog bisa ke life coach. Life coach adalah orang yang membantu untuk cari masalah juga dan lebih lebih terima secara sosial gitu. Kalau kita bilang ke life coach itu kan sebenarnya nggak semenakutkan psikolog, tapi kalau memang masalahnya sudah sangat berat, pergi ke psikolog juga nggak apa-apa kok. Pergi ke psikiater juga nggak apa-apa. Bisa Ya. membantu. Itu kan cuma untuk ngobrol bareng, ngobrol sama orang. Jangan bayangin ini kayak berarti aku tuh orang yang gila, tapi lebih ke ya aku masih perlu bantuan gitu, and it's okay gitu. Itu sih menurutku. Nah, itu adalah salah satu bentuk juga kita menyayangi mental health kita ya, karena ya our mental health matters gitu. Oke, nah, oke Chloe, terima kasih waktunya sudah menyempatkan. Ini memang IG Live cuma bisa 1 jam ya, sayang sekali cuma bisa 1 jam. Tapi teman-teman nggak usah khawatir yang mungkin belum sempet join atau ketinggalan, teman-teman bisa cek di akun Instagramnya SPR. Kita akan save ini di IGTV. Teman-teman bisa rewatching karena benar-benar insightful banget ya. Kita ngobrol nggak sebagai menggurui atau apa ya. Kita sebagai teman yang mencoba berempati gitu ya. Lain dengan situasi. Nah, teman-teman, aku remind juga, ingetin juga kalau teman-teman mungkin lagi butuh ngobrol, tapi mungkin bingung ke siapa, teman-teman bisa ngobrol dengan laboratorium SPR lewat DM kita. Kita ya posisikan adalah kita teman gitu ya, cuma kita teman belum ketemu langsung aja kayak gitu. Nah, Chloe terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Kita ketemu lagi lain waktu. Chloe semoga lancar pendidikannya ya. Apa Makasih. kalau kira-kira berangkat kapan, Chloe? Kalau misalkan itu proses sudah selesai, mulai Agustus. Aku mulai Agustus. September, ha. Oke, mudah-mudahan lancar ya pendidikannya. Nanti balik lagi ke Indonesia. Siapa tahu kita bisa sharing-sharing. Oke. Ya, teman-teman, closing statement dari aku mewakili teman-teman laboratorium SPR. Tadi yang perlu aku garis bawahi adalah kita harus berempati ya teman-teman. Pandemi ini kita tahu ini sudah negatif. Marilah kita buat sebisa mungkin vibe-nya jadi positif gitu ya. Jadi kita mencoba juga berempati dengan orang lain, merasakan keresahan apa orang lain gitu. Jadi kupikir ini akan lebih sehat juga untuk iklim kita, iklim yang kita ciptakan gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah join selama 1 jam ini. Buat teman-teman yang mungkin teman-teman Muslim yang berpuasa hari ini ya, selamat menjalankan ibadah puasa. 1 jam lagi azan, teman-teman akan buka. Nah, saya Manda dari Laboratorium SPR pamit undur diri. Dadah. Dadah, thank you.
Iya, terima kasih teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa ya, ada giveaway-nya di postingan terakhir @laboratorium SPR. Jangan ketinggalan.